Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Alia Auni dengan NIM 222121187 dari kelas 2E Program Studi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang al-istishab dalam mata kuliah pengantar usul fikih yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Nasiruddin MA MAG. Saya akan membahas beberapa hal yang terkait dalam materi al-istishab ini. Ada pengertian al-istishab, macam-macam al-istishab, kehujahan al-istishab, dan kaidah al-istishab. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian al-istishab. Pengertian menurut bahasa, al-istishab berarti menemani, menyertai kebersamaan, mengikuti secara terus-menerus, dan mencari sesuatu yang ada hubungannya. Kemudian menurut ulama fikih, al-istishab berarti tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Maksudnya, hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit, tetap, atau nafi, tidak tetap karena dalil yang menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam al-istishab. Yang pertama, istishab hukum al-ibahah al-asliyah atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Artinya seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syarak yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Berarti semua yang sudah Allah halalkan yang baik-baik dihalalkan, jangan sampai diharamkan. Ketika kita belum mengetahui hukum sesuatu selama tidak ada larangan, berarti sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Semua makanan sebenarnya halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, istishab madalla asyar'i au al-aql ala wujudih, atau istishab terhadap sesuatu menurut akal atau syarak diakui kebenarannya, yang artinya tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya, seperti harta tanah warisan dari orang tua saya menjadi milik saya selagi tidak ada dalil, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa saya menghibahkan kepada orang lain, maka tanah itu terus berada dalam kepemilikan saya. Misalnya, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain. Berdasarkan istishab tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syarak maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Yang ketiga, istishab al-umum ila ain yarid at-tahsih, atau menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istishab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Yang keempat, istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syarak.
sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Artinya misal ada orang yang berada di wilayah terpencil yang tidak mendapatkan dakwah, tidak ada yang menyeru Islam di sana, maka orang seperti itu tidak dikenakan hukum syara karena perintah atau larangan belum sampai ke dia. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan hukum syara, maka tidak ada kewajiban hukum syara terhadap orang itu karena tidak ada dakwah yang sampai kepada dia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma tetapi diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat ijma bahwa ia boleh tayamum. Bahwasannya boleh tayamum karena tidak adanya air. Akan tetapi, jika di tengah sholat kemudian turun hujan, hukumnya ada dua pendapat. Yaitu pendapat yang pertama, menggunakan istishab ijma, artinya menghukumi tayamumnya, tetapi tetap berlangsung atau sah karena memberlakukan ijma tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Kemudian pendapat yang kedua, istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Sehingga sholatnya batal, kemudian segera diganti dengan wudhu dan sholatnya bukan tayamum tetapi dengan wudhu. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kehujahan istishab. Yang pertama, kebanyakan ahlul kalam berpendapat bahwa menganggap istishab tidak dianggap sebagai hujah karena tidak adanya dalil, tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Kemudian kebanyakan ulama Hanafi mutakhir berpendapat hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Dan terakhir, kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hujah untuk menafi atau hilang dan mensabitkan atau tetap. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kaidah al-istishab. Yang pertama, pada asalnya semua yang sudah ada tetap pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya seperti sholat dan wudhu. Kedua, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Ketiga, bahwasanya kita itu harus berprinsip seperti semua orang itu dalam kondisi tidak melakukan tindak pidana apapun asas praduga tak bersalah. Semua orang tidak bersalah sampai ada bukti bahwasanya orang itu bersalah. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan dan tidak bisa hilang dengan keyakinan yang semisalnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.